Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada detik ini Allah masih memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita dengan nikmat yang tidak terhingga, unlimited, dan tidak mungkin kita hitung. Ya. Tetapi paling tidak 3 nikmat besar harus selalu kita ingat. Pertama, Allah masih memberikan kehidupan. Kita masih hidup. Jantung kita masih berdetak dengan normal. Mudah-mudahan tensinya normal. Kalau tensinya ketinggian ya berbahaya. Kalau tensinya kerendahan juga berbahaya. Paru-paru kita masih bisa bernafas, mengembang dan mengempis. Mengembang itu menghirup oksigen, mengempis berarti membuang CO2, ya, zat racun. Saya barusan rapat juga dengan Umi Ati, ya, karena beliau sebagai kepala sekolah di SD IKT Robi Rodia dan saya di pembina yayasan, ya. Jadi SD IKT Robi Rodia itu yayasannya adalah Yayasan Robi Rodia, salah satu pembinanya saya. Kembali kepada masalah nikmat. Nikmat hidup yang pertama, yang kedua nikmat sehat, ya, sehat. Sehingga ibu-ibu bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ke sini. Bisa duduk, ya. Karena kalau orang sakit tidak bisa duduk. Kalau orang sakit itu rebah, ya. Kemudian yang ketiga adalah, meskipun sudah lama nggak apa-apa Bu, sudah lama, itu kita sudah Allah bebaskan dari corona, ya. Karena corona itu betul-betul menyiksa benar, ya. Semua ekonomi terpuruk, mulai dari pemilik pesawat terbang sampai rakyat jelata. Kemudian sholat tidak boleh pakai karpet Bu, pakai karpet nggak boleh, karpetnya digulung semua. Sholatnya langsung di lantai, dinginnya bukan main. Dan yang bisa sholat di lantai itu ya orang-orang yang sehat, yang apa ya, yang gagah itu. Kalau orang yang punya gejala masuk angin, sholat di lantai langsung kembung kayak saya. Saya nggak bisa sholat di lantai, nggak bisa. Harus ada sajadah atau karpet. Sholatnya jarang-jarang, nggak boleh salaman, nggak boleh mudik lebaran, work from home, kerja dari rumah. Akhirnya korbannya siswa-siswa juga. Anak-anak SMA yang selama 2 tahun berturut-turut kena corona, belajarnya itu lewat internet, lewat Zoom. Akhirnya Masya Allah, akhirnya bodoh-bodoh. Ditanya banyak yang nggak tahu. Dan itu saya alami, maksudnya saya memergoki ketika mereka sudah berhasil masuk ke Unila. Jadi selama SMA itu dia kena corona, terus masuk Unila. Selama di Unila ketemu saya tanya beberapa pertanyaan nggak bisa jawab. Padahal pertanyaannya itu mudah banget. Ya, misalnya apa ciri-ciri makhluk hidup?
Kok bisa jawab? Ya, ciri-ciri makhluk hidup kan satu, berkembang biak, ya, berkembang biak, bisa beranak bercucu, ya itu ciri makhluk hidup, berkembang biak. Yang kedua, tumbuh. Tumbuh itu dari kecil menjadi besar, dari pendek menjadi tinggi, tumbuh. Tiga, menyerap nutrisi, menyerap makanan. Karena nutrisi ini sumber tenaga. Kalau makhluk hidup tidak bisa mengambil makanan atau nutrisi, dari mana dia dapat energi? Dari mana dia dapat tenaga? Padahal untuk kegiatannya perlu tenaga. Untuk tidur perlu tenaga, untuk duduk perlu tenaga, untuk jalan perlu tenaga, untuk lari perlu tenaga, untuk kuliah perlu tenaga, untuk masak perlu tenaga, untuk ke pasar perlu tenaga. Ya. Jadi mengambil nutrisi. Kemudian yang berikutnya adalah bergerak. Ya, bergerak itu hubungannya dengan macam-macam. Bisa bergerak untuk mencari makanan, bisa bergerak untuk menghindar dari bahaya. Ya, misalnya ada harimau mau menerkam itu ya, kita bisa mengelak itu, ya mengelak, bergerak. Nah, jadi banyak hal-hal yang kita sedihkan ketika corona. Alhamdulillah sudah lewat. Baik ibu-ibu sekalian, saya setuju kalau misalnya pengajian saya ini selang-seling dengan anak saya, Ustaz Aulia, itu bagus. Pertama ya supaya ibu tambah kaya lah ya, tambah kaya. Ya kalau hanya dari satu mulut kan berarti ibu nanti dapat ilmu dari saya itu aja ya. Tapi kalau ada tambahan dari anak saya yang dia itu alumnus dari Madinah, 4 tahun kuliah di sana di Arab, ya insya Allah lebih kaya ilmunya dari saya. Jadi itu saya setuju Bu, saya setuju. Yang dengan saya kemarin sampai ke berapa Bu ya? Yang saya ulang awal ya. Kan saya mengulang lagi Bu ya. Saya mengulang awal kalau nggak salah sampai, karena sudah lama saya nggak mengisi, maka kayaknya putus nih. Yang 2 bulan yang lalu, kalau nggak salah, saya menyampaikan tentang syafaat Bu ya. Syafaat kalau nggak salah. Yang ternyata itu kitab tauhid itu juga ada di sini juga Bu. Ya, kitab tauhid jilid 1, 2, 3. Ini warnanya ada 3. Warna biru, hijau, dan pink. Yang warna biru jilid 1, yang warna hijau jilid 3, yang jilid 2 warna pink. Ya. Ini juga kitab tauhid ini ternyata juga ngambil dari sini Bu. Ngambil dari sini. Ya. Baik. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ibu-ibu catatannya hilang yang 2 bulan yang lalu, tidak ada catatannya kan? Atau lupa? Ya. Oh, jadi karena mengulang, jadi ibu nggak mencatat lagi. Oke. Ya. Baik. Kenapa saya berusaha untuk mengulang lagi supaya kita tahu secara global dulu, ya. Secara global dulu bagaimana akidah Thahawiyah, baru nanti setelah itu kita bahas secara rinci. Yang jelas sampai ke 16 lah ya, sampai ke ayat 16, sampai ke 16 kita masuk aja ke 17. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annahu ala kulli syai'in qadir wa kullu syai'in ilaihi faqir wa kullu amrin alaihi yasir la yahtaju ila syai' laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Artinya,
Semua itu adalah karena Dia Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Segala sesuatu fakir kepadanya, butuh kepadanya. Dan segala perkara baginya adalah mudah. Allah tidak butuh kepada sesuatu pun. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Surat Asy-Syura ayat 11. Jadi ini yang disebut dengan matan ke-17 Bu ya. Di pelajaran ke-17, insya Allah ini sudah pernah ditulis sudah. Karena ini kan hanya mengulang saja. Ibu-ibu kalau memperhatikan kalimat demi kalimat ini semuanya daging Bu. Ya, semuanya daging. Tidak ada kotoran, tidak ada tulang, tidak ada bulu. Apalagi? Kotoran, tulang, bulu, nggak ada. Tidak ada koyor, ya. Koyor itu urat yang keras itu loh, urat. Semuanya daging ini, ya. Coba dengarkan Bu, coba dengarkan. Dzalika bi annahu ala kulli syai'in qadir. Semua itu adalah karena Allah annahu, ya, sesungguhnya Dia itu ala atas kulli tiap-tiap syai'in sesuatu qadirun maha kuasa, ya. Kita yakin kan Bu bahwa Allah maha kuasa. Zikirnya juga sering kita baca kan Bu, zikirnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya kan? Zikirnya kan sering kita baca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Jadi qadirnya itu loh Bu, yang paling ujung itu qadir, ya. Bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita semua sudah yakin. Tinggal keyakinan itu jangan sampai luntur. Ya, luntur Bu ya, luntur. Kain sarung Bu, kain sarung atau batik lah ya, batik. Itu kalau luntur kan kita nggak suka. Waduh, saya beli batik dari Solo, luntur. Kan kita nggak suka kan. Kalau kain batik itu luntur. Kain sarung itu luntur. Ya. Sehingga dengan luntur maka warnanya pudar, gambarnya mak jelas, MJ, mak jelas. Ya. Nah kalau kain luntur saja nggak bagus, apalagi keyakinan. Maka keyakinan kita nggak boleh luntur. Bagaimana menancapkan dalam diri kita bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir. Ya. Allah itu sangat maha kuasa. Ya. Waktu itu sudah saya terangkan panjang lebar kan. Sehingga kalau orang sudah mengakui bahwa Allah itu maha kuasa, maka dia tidak pernah terheran-heran dengan yang terjadi di muka bumi. Ya. Misalnya ada anak kecil jadi calon presiden, itu kita nggak usah heran. Ya. Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau kalau ada seorang paman misalnya mendukung keluarganya supaya keluarganya bisa nyalon jadi presiden, itu juga kita nggak usah heran. Pokoknya semua sudah atas kehendak dan atas kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang memahami kekuasaan Allah tidak ada keheranan. Ya. Yang suka heran itu politikus. Dia suka heran ya. Wah kenapa begini? Wah kenapa begini? Ya iya sih, bagus juga politikus itu bicara. Karena politikus itu kan memang tugasnya ngomong. Ya, tugasnya ngomong.
Tapi ketahuilah bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini adalah tidak lepas dari kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi Allah itu sangat kuasa menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup. Itu udah biasa, Bu. Menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup. Membuat tanah itu dari gersang menjadi subur, sehingga tumbuh tanaman yang macam-macam. Atau membuat perkebunan yang subur jadi gersang, mati semua, kering, hancur. Mudah, ya. Allah kuasa mendatangkan gempa bumi, naudzubillah min dzalik. Allah kuasa mendatangkan tsunami, naudzubillah min dzalik. Allah kuasa mendatangkan geledek, petir untuk mengazab manusia, banjir bandang, ya, banjir air laut, banjir rob, gunung meletus, ya, angin puting beliung, dan lain-lain. Semuanya Allah kuasa. Allah kuasa. Ya. Termasuk kami, Bu, ya. Kami ini kan mau membangun gedung SD Robi Rodia di Sukarame. Ya, jadi nanti yang di Raja Basa pindah ke Sukarame, Bu. Itu kalau bagi Allah, Bu, mudah, Bu. Mudah sekali bagi Allah. Mudah. Cuma kita makhluk, kita ini manusia makhluk kayaknya, bangun gedung SD, berapa sih? 5 miliar. Dari mana duitnya 5 miliar? Nah, kita sebagai makhluk pusing, Bu. Ya. Dari mana ngambil uang, dapat uang 1M, 2M, 3M. Ya. Tapi bagi Allah mudah. Nah, inilah keyakinan yang harus kita miliki bahwa bi'annahu ala kulli syai'in qadir. Ini yang pertama. Yang kedua, wa kullu syai'in, dan segala sesuatu, termasuk kita, Bu, ya. Segala sesuatu itu kan umum, ya. Wa kullu syai'in ilaihi faqir. Segala sesuatu itu membutuhkan Allah. Segala sesuatu itu fakir. Fakir itu apa? Fakir membutuhkan Allah. Ya. Saya membutuhkan Allah, Umi Ati membutuhkan Allah, ketua yayasan membutuhkan Allah, wali murid membutuhkan Allah, santri membutuhkan Allah, tukang becak membutuhkan Allah, tukang gojek membutuhkan Allah, nelayan membutuhkan Allah, dosen membutuhkan Allah,